Sebagai suami, menurut saya Pak Maris itu seorang suami pekerja keras, sosok suami yang baik, bapak yang baik juga untuk anak-anak kami. Suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Di saat kami memerlukan pandangan-pandangan hukum, baik dari sisi pemerintah, termasuk saya pribadi, bahkan kawan-kawan kami di lingkungan kami juga cukup banyak yang kemudian meminta agar supaya Kakanda Ketua bisa memberikan pandangan-pandangan hukum terkait apa yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan. Bangga dan bersyukur bisa ketemu dengan beliau karena beliau orang yang sangat humanis meskipun dalam menjalankan tugas beliau itu sedikit banyak berdiam namun bekerja sangat luar biasa meskipun baru sekitar 1 atau 2 bulan beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Serang, namun saya mempunyai kesan-kesan yang sangat berarti buat Pak Marlius. Mungkin beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan itu tanggal 1 November 2021. Saya menjabat sebagai Kajari Serang tanggal 9 Agustus 2021. Tapi saya sudah merasakan dalam waktu 2 bulan ini sangat-sangat luar biasa dengan kehumanisan beliau, dan ada pengalaman yang sangat menarik juga pada saat beliau setelah menjabat Ketua Pengadilan. Beliau langsung telepon, Pak Kajari, ruangan jaksa ini harus diperbaiki dan harus ada meja dan kursi karena saya ingin bagaimana jaksa supaya nyaman dalam menunggu sidang. Saya langsung bilang, siap Pak Ketua, akan saya fasilitasi. Nanti biar ada ruangan khusus untuk para jaksa dan akan kita lengkapi segala macam persiapan untuk ruang keuangannya, dan beliau juga menyambut baik dan kurang lebih 2 mingguan itu ruangan sudah lengkap, dan itulah hubungan yang terjalin selama ini. Saya dan Ketua Pengadilan Negeri Serang sangat-sangat terjalin baik dan hubungannya berjalan dengan sangat-sangat harmonis. Sebagai suami, menurut saya Pak Maris itu seorang suami pekerja keras, sosok suami yang baik, bapak yang baik juga untuk anak-anak kami. Suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Selama mendampingi Pak Ketua, khususnya dalam hal eksekusi, saya angkat jempol 2 tangan untuk Bapak. Karena baik untuk penyelesaian perkara perdata umum maupun PHI, banyak trik-trik atau cara-cara menyelesaikan eksekusi sehingga berhasil yang Bapak terapkan di PN Serang. Perilaku pribadi beliau orangnya sangat humble, bahkan boleh saya katakan super humble. Saya cukup banyak mengenal hakim di Republik ini, tapi beliau salah satu yang menurut saya yang punya tipikal sangat responsif, membangun kedekatan emosional tidak hanya sebagai di ruang lingkup pemerintahan, tetapi juga sebagai pribadi beliau, khususnya saya sendiri yang senantiasa memberikan pendampingan,
pembinaan, di saat kami memerlukan pandangan-pandangan hukum, baik dari sisi pemerintah, termasuk saya pribadi, bahkan kawan-kawan kami di lingkungan kami juga cukup banyak yang kemudian meminta agar supaya Kakanda Ketua bisa memberikan pandangan-pandangan hukum terkait apa yang menjadi persoalan-persoalan di lapangan. Dan dia pendekatan dengan anak buahnya, dengan teman-teman hakimnya, karyawan-karyawatinya sangat humanis. Beliau merangkul sehingga apa yang dituju oleh organisasi pengadilan itu bisa tercapai. Beliau banyak punya ide yang cemerlang. Jadi seorang hakim itu tentu bukan suatu yang mudah. Jadi dalam menjalankan pekerjaan kita banyak tekanan, banyak sorotan dari masyarakat dan lain sebagainya, dan tentunya itu mendatangkan beban sendiri kepada setiap hakim dimanapun berada. Nah, untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang humanis, yang bisa menaungi, yang melindungi, dan siap maju. Artinya kalau ada apa-apa dia akan maju. Melihat beliau begitu turun ke bawah, ngopi bersama teman-teman, tidak membedakan kelas, tidak membedakan pangkat, langsung runtuh tuh anggapan saya tentang seorang pemimpin yang wah biasanya arogan biasane gitu ya. Bisa merubah kultur Pengadilan Negeri Serang yang sebelumnya mungkin agak kaku ya, seperti hal-hal yang formil. Dengan kepemimpinan beliau ya, Pengadilan Negeri Serang lebih humanis. Begitu banyak hal yang telah beliau lakukan, termasuk bagi kami para hakim. Beliau tempat kami mencari solusi. Jika ada permasalahan, beliau sangat cepat tanggap, langsung memberikan solusi. Hakim itu harus berpikir ke depan, restoratif ya sifatnya, bahwa korbannya korban penyalahguna. Kita bisa melihat sendiri di fakta persidangan, bahkan bisa menghadirkan saksi tambahan berupa keluarganya, korban atau pelaku ya, selaku korban kalau di narkotika. Kemudian juga bisa menghadirkan dokter-dokter yang pernah berhubungan dengan orang ini, misalnya pernah punya rekam medik dan sebagainya, untuk meringankan putusan. Beliau sebagai Ketua Pengadilan Negeri Serang itu lama lah. Artinya kalau lama bisa merubah keadaan PN Serang untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Saya tahu persis Pak Marlios ini orangnya luar biasa inovatifnya. Saudara Marlios, Marlin saat menjadi Kepala Pengadilan Negeri Kota Palu sangat mempunyai inovasi-inovasi yang sangat baik dalam hal pemikiran-pemikiran penegakan hukum. Penerapan hukum yang begitu baik, dan selama beliau memimpin di sana tidak terjadi sebuah masalah-masalah lah di dalam internal pengadilan itu sendiri. Artinya dalam pengawasan para hakim beliau sangat ketat dan selalu mengingatkan menjadi hakim yang benar-benar menjadi sebuah perpanjangan utusan dari Tuhan. Nah, jadi beliau itu sangat kreatif di dalam memimpin sebuah pengadilan. Saat itu
beliau sangat begitu inovatif. Kenapa saya katakan inovatif? Karena ada sebuah lahan yang begitu dimanfaatkan beliau. Ada lahan begitu besar, lahan pengadilan itu dimanfaatkan beliau menjadi sebuah kolam untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat yang ada di dalam kota Palu itu untuk memancing, mengambil ikan. Jadi bukan hanya menjadi sebuah sumber corong hukum saat melakukan penerapan hukum di pengadilan, tetapi beliau punya inovatif-inovatif di internal pengadilan itu sehingga memang pengadilan sangat maju. Sejarahnya pernah ada di narkotika ini tahun 2009. Saya masih hakim pertama di Pengadilan Negeri Klaten. Saya masih ingat waktu itu belum ada ya namanya rehabilitasi. Putusan rehabilitasi belum ada, jadi masih awal. Saya termasuk yang pertama membuat keputusan seperti itu, di mana saya meminta kepada terdakwa dan keluarganya mencarikan, memang ada rekam mediknya, dokternya bisa dihadirkan, disumpah juga di persidangan, lalu berdasarkan pertimbangan yang cukup, yang sangat cukup ya, dengan kewenangan dan keyakinan hakim, waktu itu saya putus dengan rehabilitasi. Nah, lucunya bingung jaksanya juga, karena memang belum ada putusan rehabilitasi ini, upaya hukumnya apa sih Pak? Nanya sama saya juga, apakah harus banding atau kasasi? Saya juga bingung, tapi saya bilang ya udah ini kasasi aja supaya langsung ke Hakim Agung. Saya sudah berumah tangga dengan Pak Marlio selama 22 tahun. Kami dulu mempunyai anak dua orang putra, tapi dua-duanya sudah meninggal wafat. Yaitu yang pertama di waktu dia berusia 10 bulan. Kemudian saat anak yang kedua saat dia berusia hampir 17 tahun. Sebagai suami, menurut saya Pak Marlio itu seorang suami pekerja keras, sosok suami yang baik, bapak yang baik juga untuk anak-anak kami.